Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Al-Muhajirin untuk anak-anakku yang baru bergabung. Mari sama-sama kita bekerja sama. Mudah-mudahan di sini kalian bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Kita mulai lagi. Lanjut untuk pertemuan di MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah. Terlebih dahulu perkenalkan, nama Ibu Lilis Dahlia. Ibu mengajar mata pelajaran PPKN di SMP Al-Muhajirin ini. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita kali ini tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, apa sih definisi kesadaran? Sadar itu berarti kita mengerti dan tahu. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang dikaitkan dengan cita-cita tujuan hidup dari bangsa Indonesia. Nilai-nilai bela negara yang harus dipahami oleh kita semua sebagai masyarakat ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Lalu yang kelima, kemampuan memiliki bela negara. Cinta tanah air. Cinta ya berarti kita mencintai tanah air, mencintai negara Indonesia. Dengan cara seperti apa? Mengetahui sejarah negara kita sendiri. Kita harus tahu tanggal berapa kita merdeka, siapa saja pahlawan kita harus tahu itu, ya. Terus melestarikan budaya-budaya yang ada. Bersyukur kita tinggal di Indonesia, kita memiliki budaya yang sangat banyak, yang sangat beragam budayanya. Makanya kita harus lestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Jangan sampai budaya itu hilang begitu saja atau diambil oleh negara lain. Yang ketiga, menjaga lingkungan kita. Nah, sebagai masyarakat yang baik, kita harus menjaga lingkungan kita, kebersihannya, keamanannya. Lalu, menjaga nama baik negara kita. Kita harus menjaga nama baik negara kita di dunia internasional, ya, misalnya dengan prestasi, dengan apa yang kita miliki, yang kita bisa banggakan, yang bisa membawa nama baik Indonesia. Yang selanjutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya, dengan sikap bagaimana kita harus mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok. Jadi yang namanya tawuran itu tidak diperbolehkan sebagai warga negara yang baik. Lalu menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional dengan hasil karya kita yang kita perkenalkan kepada dunia bahwa kita punya prestasi. Selanjutnya yaitu Pancasila. Pancasila ini sebagai ideologi yang harus kita wariskan yang merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Sungguh luar biasa. Pancasila bukan hanya sekedar teoritis atau normatif, tapi juga yang perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya sila pertama, Tuhanan Yang Maha Esa. Itu berarti kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia harus mempunyai agama. Di Indonesia itu tidak ada warga negara yang tidak punya agama. Semuanya harus punya agama dan semuanya harus beribadah, mempunyai Tuhan, ya, beribadah pada Tuhannya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebagai masyarakat kita harus mempunyai keadilan. Kita harus menjadi orang yang beradab. Jadi bukan orang yang tidak punya adab, orang yang sadis, orang yang selalu kriminal pada orang lain. Nah, itu namanya seperti orang yang tidak beradab. Lalu persatuan Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menggalang persatuan. Jadi tidak boleh kita menyebabkan orang lain menjadi perpecahan. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti sebagai warga negara yang baik kita harus taat pada pemimpin kita, ya. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai warga negara yang baik kita harus bisa adil sama orang lain, kita harus bisa berbuat baik pada orang lain, bersikap sosial pada orang lain, saling tolong menolong, ya. Yang selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya apa? Misalnya para atlet bekerja keras untuk bisa mengharumkan nama negaranya. Dia berupaya memenangkan pertandingan, akhirnya dia bisa membawa nama baik negara Indonesia. Makanya kebanggaan itu ketika bangsa Indonesia mendapat peringkat pertama, itu lagu negara Indonesia dinyanyikan dan bendera Indonesia dikibarkan. Disitulah kebanggaan yang luar biasa para atlet yang mengharumkan negara Indonesia.
Senang, yang kedua senang membantu tanpa mengharap imbalan. Jadi kalau kita membantu orang lain itu ikhlas, jangan mengharapkan orang lain pun berbuat baik kepada kita. Harus kita ikhlas, apa yang kita berikan pada orang lain harus ikhlas, dengan ikhlas. Lalu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi kita jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi, terutama ketika kita berada di tempat umum. Kita harus mengutamakan kepentingan umum. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu justru mengganggu kepentingan umum. Jadi kita sebagai pribadi harus bisa mempermudah urusan orang lain, terutama itu urusan untuk kepentingan umum. Ya, yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita harus bersatu. Kita jangan membuat seseorang itu atau orang lain atau masyarakat itu menjadi punya pemikiran yang tidak baik. Akhirnya kita tidak bersatu. Akhirnya kita saling menyalahkan. Itu yang harus dihindari. Selanjutnya, nilai bela negara yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan bela negara. Pertama, ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar. Lalu membantu korban bencana alam, membantu sebisa mungkin untuk orang-orang yang terkena bencana alam. Lalu menjaga kebersihan minimal tempat kita sendiri. Yang keempat, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi bangsa. Jadi kita harus bisa menghindari sebisa mungkin agar tidak terkena narkoba. Terus mencegah perkelahian antar perorangan. Nah, ini yang harus dicegah. Jadi jangan hanya emosi yang diutamakan, tapi kita harus bisa memaafkan orang lain, ya. Lalu cinta produksi dalam negeri. Kenapa? Agar Indonesia tidak lagi terus-menerus mengimpor dari negara lain, sehingga kita bisa memajukan masyarakat Indonesia yang mempunyai usaha. Lalu melestarikan budaya Indonesia, tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional dengan mengembangkan budaya-budaya Indonesia yang ada, yang begitu beragam. Jadi kitalah, kewajiban kalianlah sebagai generasi bangsa yang harus melestarikan budaya-budaya Indonesia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah sikap patriotisme, yaitu sikap sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan negara. Sikap patriotisme ini adalah jadi orang yang berjuang, orang yang rela memberikan tenaganya, memberikan jiwanya, bahkan nyawanya untuk negara. Contoh misalnya mereka yang menjadi tentara, ya, mereka yang mengabdi pada negara, itu adalah orang-orang yang jiwa patriotismenya itu harus tinggi karena dia rela berkorban untuk negara. Nah, contohnya sikap patriotisme dalam kehidupan keluarga itu apa? Pertama, misalnya mengibarkan bendera merah putih di depan rumah ketika hari besar nasional dengan baik dan benar. Jadi dia ikut mengibarkan bendera kalau kita sedang memperingati hari-hari besar nasional. Lalu membaca buku dengan tema perjuangan. Untuk apa? Kita biar tahu bagaimana sejarahnya Indonesia merdeka, bagaimana kok Indonesia bisa merdeka, bagaimana sifat-sifat dari perilaku-perilaku dari para pahlawan sehingga Indonesia merdeka. Lalu membantu pekerjaan orang tua. Nah, kita nggak boleh malas sebagai anak, kita harus bisa membantu orang tua, meringankan beban orang tua. Lalu seorang kakak yang memberikan teladan pada adik-adiknya dalam hal kegiatan keagamaan, ya. Lalu menjaga nama baik keluarga dalam sikap dan perbuatan. Jangan sampai kita merusak nama keluarga kita karena sikap kita yang kurang baik, ya. Terus contoh sikap patriotisme di lingkungan sekolah. Apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara dengan sikap patriotismenya, yaitu mengikuti upacara di sekolah dengan hikmat. Jadi ketika upacara itu jangan bercanda, harus benar-benar hikmat mengikuti upacara dari mulai awal sampai akhir, ya. Lalu menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti tadi, apa saja yang harus dilakukan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu rajin belajar. Nah, tugas kalian sebagai generasi bangsa yang memiliki sikap patriotisme itu adalah rajin belajar. Terus mengikuti kegiatan pramuka. Jadi dengan kegiatan pramuka kalian akan dididik bagaimana disiplin, membagi waktu, bagaimana kalian bersemangat untuk bisa mencapai tujuan. Nah, itu dilatih dalam kegiatan pramuka. Itu contoh patriotisme di lingkungan sekolah. Sekarang contoh patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Laksanakan dan mengikuti upacara hari besar nasional seperti Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, dan lainnya. Lalu menjaga kerukunan dengan sesama anggota masyarakat. Kita tidak boleh
sama masyarakat itu selalu mencari kesalahan, ya, kesalahan orang lain itu tidak boleh sehingga bisa memicu perpecahan di masyarakat. Lalu melaksanakan sikap setia kawan nasional di lingkungan sekitar. Jadi harus benar-benar kompak di lingkungan sekitar. Misalnya untuk keamanan, mengikuti siskamling, nah itu harus kompak, jangan hanya mengandalkan orang lain, tapi dia sendiri tidak mau berpartisipasi untuk mengamankan lingkungan sekitarnya. Lalu contoh sikap patriotisme di kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya selalu menjaga dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia menjadi negara yang kokoh dan tangguh. Lalu tidak melaksanakan politik monopoli, menumpuk-numpuk barang sehingga orang lain kesulitan untuk mendapatkan barang itu dan dia menjual barang dengan harga yang sangat mahal. Ya itu tidak boleh, ya. Terus tidak main hakim sendiri dalam mengambil keputusan. Jadi ketika ada keputusan atau ketika kita melihat orang lain bersalah, terus kita langsung main hakim sendiri, itu tidak boleh. Berarti kita harus melihat apa yang menjadi permasalahan. Jangan kita langsung main hakim sendiri, karena itu adalah bukan satu sikap patriotisme, ya. Lalu menolak pengaruh budaya asing yang masuk yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi kalau memangnya sebagai generasi bangsa kita harus bisa menerima budaya-budaya asing yang seperti apa yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kalau misalnya budaya asing itu merusak kepribadian bangsa Indonesia, misalnya ada yang orang Indonesia itu kan cenderung timur, ada orang yang misalnya pakaiannya kurang sopan, pakaiannya terlalu seronok, atau cara berpakaiannya misalnya dia ditindik atau segala macam, itu kan budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Tidak harus semua budaya asing itu kita terima, jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang pantas, mana yang tidak, terutama sesuai dengan syariat Islam. Ya, sampai di sini dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas. Nanti kita ketemu lagi di pelajaran PKN. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.